Keutamaan sholawat. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah yang memiliki akhlak mulia. Beliau sangat peduli dan sayang kepada umatnya. Maka sebagai umat muslim hendaknya dapat mengamalkan bacaan sholawat Nabi. Amalan ini merupakan wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah, sholawat adalah bentuk doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 3 macam sholawat, yaitu sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dari malaikat, dan sholawat dari manusia. Allah bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya di hadapan para malaikatnya dan memberi rahmat darinya. Selanjutnya, sholawat dari malaikat artinya berupa memohonkan ampunan untuk Nabi Muhammad dan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholawat dari manusia atau umatnya artinya adalah doa agar Nabi Muhammad SAW dilimpahi rahmat dan kemuliaan. Terdapat kisah singkat yang melatar belakangi turunnya hadis tentang keutamaan sholawat. Mari kita saksikan bersama. Pada waktu itu, Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW. Ia heran melihat wajah Rasulullah SAW tampak berseri-seri. Kemudian Abu Thalhah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya melihat wajah Anda pada hari ini begitu berseri-seri. Ada apa gerangan? Rasulullah pun menjawab dengan wajah gembira. Bagaimana aku tidak bergembira? Sebab malaikat telah datang kepadaku, menyampaikan berita untuk umatku yang berselawat kepadaku. Malaikat tersebut berkata, barang siapa mengucapkan selawat atasmu, di antara umatmu 1 selawat, Allah menetapkan baginya 10 kebaikan dan menghapuskan 10 keburukan dan mengangkatnya 10 derajat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Syaibah dari Abu Thalhah, Zaid bin Sahal An-Ansari. Rasulullah SAW berkata, Atani atin min Rabbi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha 10 hasanatin wa maha anhu 10 sayyiatin wa rafa'a lahu 10 darajatin wa radda alaihi mislaha. Artinya, telah datang kepadaku seorang malaikat dari hadirat Tuhanku Azza wa Jalla seraya berkata, barang siapa mengucapkan sholawat atasmu di antara umatmu 1 sholawat, Allah menetapkan baginya 10 kebaikan dan menghapuskan 10 keburukan dan mengangkatnya 10 derajat dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Apa yang disampaikan malaikat kepada Rasulullah SAW tersebut merujuk kepada ayat suci Al-Quran, yakni Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadis tadi menjelaskan tentang keutamaan solawat, yaitu siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kepadanya 10 kali. Ditulis baginya 10 kebaikan dan dihapus darinya 10 kejahatan, serta diangkat baginya 10 derajat. Selain itu, masih terdapat banyak manfaat sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Antara lain adalah kemungkinan doanya terkabul bila ia mendahuluinya dengan sholawat. Penyebab mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW mendapatkan pengampunan dosa. Ia akan mendapat berkah untuk dirinya, serta Nabi Muhammad SAW menjawab sholawat dan salam orang yang bersolawat kepadanya. Nah, bagaimana bacaan sholawat Nabi? Terdapat berbagai macam sholawat Nabi.
mulai dari yang pendek dan ringkas sampai yang cukup panjang. Kita bisa melafalkannya dari yang pendek dahulu. Misalnya, bacaan sholawat ketika mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, semoga sholawat dan salam dari Allah atasnya Rasulullah. Atau Allahumma salli alaihi. Artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepadanya. Bacaan sholawat ringkas yaitu Sallallahu ala Muhammad. Artinya, semoga sholawat dari Allah atas Nabi Muhammad. Bacaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Dan bacaan sholawat yang biasa oleh kaum muslimin dalam sholat ketika tasyahud. Waktu-waktu yang disunahkan dan dianjurkan membaca sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam antara lain, sholawat yang dikerjakan pada kesempatan khusus, baik dikerjakan pada waktu tertentu atau ketika melakukan amal tertentu. Pertama, sebelum berdoa. Kedua, ketika menyebut, mendengar, dan menulis nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, memperbanyak sholawat pada hari Jumat. Keempat, ketika selesai azan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila kalian mendengar muazin, jawablah azannya, kemudian bacalah sholawat untukku, karena orang yang membaca sholawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan sholawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kelima, ketika di majelis dan lainnya. Selain waktu-waktu khusus, kita juga dianjurkan untuk banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak salawat yang kita lantunkan, semakin berpeluang untuk mendapat keistimewaan di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang keutamaan solawat. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, hendaknya kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak bersalawat, maka cinta kepada Nabi Muhammad SAW semakin besar. Kedua, hendaknya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Anjuran melaksanakan salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid merupakan salat sunnah dalam rangka penghormatan kepada zat yang memiliki masjid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menghormati masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Nah, bagaimana kisah asal mulanya? Mari kita saksikan kisah berikut. Pada waktu itu Abu Qatadah radhiyallahu anhu pergi ke masjid. Sesampainya di masjid, ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tengah para sahabat lainnya. Lalu Abu Qatadah pun langsung duduk bersama mereka. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Qatadah, "Apa yang menghalangimu untuk melakukan 2 rakaat sebelum duduk, wahai Abu Qatadah?" Sesungguhnya saya melihat engkau duduk dan orang-orang juga duduk. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid,
maka janganlah ia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat ketika masuk masjid, dan tidak ada waktu khusus untuk melaksanakannya. Artinya, sholat sunnah ini bisa dilakukan di waktu apapun dan kapanpun. Bahkan masih boleh dilakukan meskipun pada waktu terlarang untuk sholat, seperti ba'da subuh atau ba'da asar. Ketika masuk masjid, sholat sunnah ini harus dilakukan sebelum duduk. Artinya, ketika seseorang memasuki masjid dan langsung duduk tanpa mengerjakan sholat sunnah tersebut, maka hilanglah kesunahan tahiyatul masjid baginya. Kecuali jika ia duduk disebabkan ada uzur karena ketidaktahuan tentang sunnah sholat tersebut atau lupa, dan waktu duduknya tidak lama, maka ia masih mempunyai kesempatan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang kamu datang ke masjid untuk sholat Jumat, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat dan dilakukan keduanya dengan singkat." Hadis tadi menjelaskan bahwa jika seseorang masuk masjid dan imam sudah naik mimbar khutbah Jumat, maka hendaknya tidak langsung duduk, namun mengerjakan sholat tahiyatul masjid dengan singkat dan tetap memperhatikan rukun serta syaratnya. Sholat tahiyatul masjid mempunyai hukum sunnah. Namun terdapat 3 kondisi di mana tidak dianjurkan untuk melakukan sholat ini, yaitu pertama, ketika memasuki masjid sedangkan imam sholat fardu telah memulai sholat jamaah atau sudah mendekati pelaksanaan sholat jamaah, misalnya ketika iqomah sudah dikumandangkan. Kedua, ketika memasuki Masjidil Haram, maka disunahkan langsung melakukan tawaf dibandingkan menyibukkan diri dengan sholat tahiyatul masjid. Ketiga, saat sholat Jumat dan pembacaan khutbah hampir selesai. Demikianlah hadis tentang anjuran melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, ketika masuk masjid, hendaknya tidak langsung duduk, melainkan terlebih dahulu melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kedua, hendaknya tidak terlambat dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ketiga, hendaknya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Anjuran mengasihi hewan. Selain manusia dan tumbuhan, Allah juga menciptakan binatang. Sebagian binatang ada yang berbahaya dan harus dijauhi manusia. Tetapi Allah juga menakdirkan binatang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Di antaranya adalah binatang yang dapat dikonsumsi dan sebagai alat transportasi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menganjurkan untuk mengasihi hewan. Bagaimana bunyi hadis tersebut? Lebih jelasnya mari kita saksikan terlebih dahulu kisah berikut. Pada waktu itu ada seekor unta lewat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Unta tersebut berjalan sendirian. Sungguh kasihan, unta itu terlihat sangat kurus. Kulitnya sampai menempel ke tulang-tulang. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Nabi Muhammad merasa kasihan pada unta tersebut. Lalu beliau menuntun unta itu berjalan cukup lama untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Namun pemiliknya juga tidak ditemukan. Rasulullah ingin pemilik unta tersebut bertanggung jawab. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, Takutlah kalian kepada Allah dalam hal binatang yang tidak bicara ini. Tunggangilah ia dengan baik dan beri makan ia dengan baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya oleh Ibnu Sahal bin Al-Hanzi Haliyah. Rasulullah SAW bersabda, Ittaqullaha fi hadhil bahaimil mu'jamati farkabuha solihatan wa kuluha solihatan. Artinya, takutlah kalian kepada Allah dalam hal binatang yang tidak bicara ini. Tunggangilah ia dengan baik
dan beri makan ia dengan baik. Hadis tadi menjelaskan bahwa mengasihi hewan di saat menungganginya, menggembalakannya atau menyediakan makanannya termasuk salah satu tuntunan syariat Islam. Maka manusia dianjurkan untuk mengasihi hewan, memperlakukannya dengan baik. Perbuatan baik kepada hewan juga mendatangkan pahala. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa adab manusia terhadap binatang. Di antaranya, pertama, memberi makan dan minum hewan. Salah satu anjuran Rasulullah SAW adalah menyayangi hewan, seperti memberi makan dan minum hewan yang lapar dan haus. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Pada setiap yang mempunyai hati yang basah, hewan terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya." Kedua, membuat nyaman hewan saat akan disembelih. Misalnya menenangkan hewan ketika akan menyembelihnya dan mempercepat proses penyembelihan dengan menajamkan pisau yang akan digunakan. Ketiga, tidak menyiksa hewan dalam bentuk apapun. Perbuatan menyiksa hewan dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membuatnya kelaparan, memukul atau membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dia mengurungnya sampai mati sehingga wanita tersebut dimasukkan dalam neraka. Perempuan itu tidak memberi makan atau minum kucing yang dikurungnya dan tidak pula melepaskannya untuk bisa makan serangga. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, boleh membunuh binatang yang membahayakan. Ada beberapa binatang yang harus diwaspadai oleh manusia, bahkan diperbolehkan untuk membunuhnya jika binatang tersebut membahayakan, merusak tanaman, atau memakan ternak, seperti tikus, ular, kalajengking, dan lainnya. Kelima, kesibukan mengurus hewan hendaknya tidak melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai melupakan ibadah lainnya. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang mengasihi hewan. Hikmah yang bisa dipetik antara lain: pertama, hendaknya manusia juga beradab terhadap hewan dengan mengasihi dan menyayanginya. Kedua, berbuat baik kepada hewan merupakan salah satu bentuk akhlak mulia. Wallahu a'lam bishawab.